Kamar kayak gitu. Bakal gitu kan badan gede sih. Ayo sini Pak. Lalu orang ini menghadap ke saya menunjukkan alat vitalnya. Namun saya abaikan. Tetapi orang ini tetap menghadap ke saya memperlihatkan alat vitalnya dengan membersihkan menggunakan tisu. Tar dulu. Gue sebenarnya pengen berhenti dari tadi, tapi tar dulu. Ini ada yang mengganggu di kepala gue. Pertama, orang di samping lu tuh ngapain? Kalau dari sudut pandangnya si mas-mas ini, kayaknya mas-mas ini pengen ngebantuin. Ya. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di sebuah pembahasan lainnya akan apa-apa yang sedang ramai di sosial media tentu saja. Untuk ngasih tahu lu tentang sekiranya apa yang terjadi akhir-akhir ini. Makanya subscribe kalau nggak mau ketinggalan. Baru ini gue minta subscribe di depan. Anyway, ingatkah kamu tentang kasus Justice for Audrey tahun 2019 bulan Februari? Sebuah kasus yang sebenarnya secara tidak langsung menaikkan channel ini. Ingatkah kamu tentang kasus tersebut yang sampai di titik dimana YouTuber nyamperin dia, presiden bahkan ngomong tentang perkaranya. Dan sekarang ada kasus yang kurang lebihnya sama, dimana kayaknya banyak orang keskip tentang perkara itu dan lupa kalau kita harus ngelihat ke 12 sisi. Ada sebuah kasus yang dinaikin di TikTok, di mana kasusnya sekarang jadi problematika yang luar biasa karena akhirnya ada klarifikasi dari kedua belah pihak dan saling berlawanan. Biar gue mulai semuanya dari Mei 3, 2023. Ada sebuah tweet keluar di Manifest, viewsnya udah 4,1 juta. Ngasih lihat tentang sebuah video TikTok, di mana di video TikTok tersebut captionnya sungguh menakutkan lebih tepatnya. Di video ini ada kalimat kronologis. Posisi lagi di SMS Summarecon Mall Serpong. Temen gue lagi di toilet, lalu orang ini tiba-tiba megang Mr. P temen gue. Kalimatnya gitu. Ini di postingan video TikTok. Posisi tangan orang ini udah di urinoir temen gue. Pas ditanya mau ngapain, orang ini jawab, tadi saya kira mau dibantuin keluar. Di situ temen gue marah-marah pas ditanyain lagi di luar toilet, alasannya berubah karena posisi di luar toilet udah banyak orang, jadi saya tadi mau ambil barang di situ. Kamar kayak gitu. Bakal gitu kan badan gede sih. Ayo sini Pak. Ya, jadi gue mau ceritain apa yang dialamin temen gue. Oh ya, sebagai reminder buat lu, dia di video ini itu bukanlah orang yang mengalami hal tersebut. Dia pun tidak ada di lokasi ketika kejadian. Jadi dia menceritakan cerita tentang temannya. Kita dengerin dulu deh. Jadi posisinya temen gue ini sama ceweknya lagi di SMS. Lalu temen gue ke toilet. Nah, posisinya di toilet itu ada 3 orang. Orang lain sebelah kanan, orang ini sebelah kiri. Temen gue mau gak mau di tengah. Nah, pas orang kanan ini udah kelar kencing, kan kelar tuh jalan. Temen gue kayak ngeliat gitu jalan kan. Nah, tiba-tiba temen gue pas lihat kiri, ini dia. Pas temen gue nengok kiri. Jadi lu tau gak sih kan urinnya kan ada pilarnya tuh, pilar sebelah kirinya nih. Nah, orang ini tangannya tuh udah di pilar sini. Terus temen gue kaget. Terus gue nggak, temen gue ngomong apa. Habis itu orang ini bilang, tadinya mau saya bantuin keluarin. Udah tuh temen gue keluar nungguin ini. Habis itu dilabrak kan. Nah, pas di luar toilet orang ini ganti alasan lagi karena banyak orang di luar kan. Dia bilangnya mau ambil barang di urinoir tempat temen gua. Tapi lu mau ambil barang apaan di urinoir itu? Anjing, masa toilet keluar mau lu ambil buat apaan, cok? Bener-bener di luar toilet itu bener-bener dimarahin, dicaci maki, dibentak lah pokoknya sama temen gua, diciduk lah gitulah. Dan akhirnya temen gua bilang, udahlah pergi dah lu. Jadi ngelepasin orang itu. Mungkin temen gua tuh kepikiran bawa ke satpam, cuma mungkin pas temen gue ngemarahin dia, ngebentak dia tuh mungkin nggak kepikiran. Ya pokoknya buat teman-teman yang ngeliat orang kayak begini, hati-hati lah ya. Ini kejadiannya di SMS kemarin, bener-bener kemarin malam banget sebelum gue mau nonton sama teman-teman gue di Bris. Lihat dulu nih, nggak abis dibentak nih, ngapain dia? Pusreng. Soalnya temen gue bilang ngelihat kalau orang ini udah gemeteran, bener-bener gemeteran banget, cowok. Sebagai informasi, video yang ini di akun TikToknya udah nggak ada. Kalimatnya sih video-video yang ngebahas perkara itu semuanya di take down sama TikTok karena menyangkut unsur, ya lu tau lah unsur apa nih. Gue juga sebenarnya
Nggak tahu nih naikin ke YouTube diomelin nama YouTube atau enggak, soalnya YouTube tuh nggak setuju amat. Ternyata kalimatnya dia itu tidak benar-benar kejadian seperti yang dia ceritakan dengan nada yang kayak kompor banget ini. Kompor banget ya. Kalimat gue gitu banget dah. Soalnya kan kasusnya rame kan, maksudnya ini aja tuh udah dilihat 4,1 juta kali di Twitter. Yang mana emang orang ya responnya langsung pada marah-marah semua tuh. Kayak kelihatan dari mukanya sih, kena abis lu gua ngamuk satu toilet. Ngapain dia gemes banget sama burung orang? Maksudnya pertanyaannya, semua menyerang si mas-mas ini. Orang pun juga langsung menyangkut pautkan mas-mas ini dengan Reinhard Sinaga yang seperti kita tahu Doski kayak sekarang masih di penjara dengan semua kasus yang udah dia bikin gitu. Orang tuh langsung pada naruh simpati ke perkara ini karena berita-berita yang keluar di sosial media segala macam, kalimat itu selalu ngebawa ternyata yang kayak gini nggak kejadian ke cewek doang loh. Di kamar mandi cowok bahkan bisa diginin sama cowok yang lain dan kayak gitu. Terus setelah hampir 8 hari kejadian tersebut berlalu, tiba-tiba mas-mas baju hitam ini ngeluarin video klarifikasi tentang apa yang sebenarnya terjadi dari sudut pandangnya beliau. Video klarifikasinya 3 menit 42 detik. Kita tonton aja deh. Adalah orang yang ada di dalam video yang sedang viral. Pertama-tama saya meminta maaf atas video yang tersebar telah menimbulkan kehebohan dan kesalahpahaman di masyarakat. Di kesempatan ini saya akan melakukan klarifikasi menggunakan bukti dan fakta bahwa saya tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan kepada saya yang di dalam video tersebut. Kronologinya seperti ini. Jadi saya pergi beli roti di SMS Mall. Setelah itu saya langsung ke toilet sebelum pulang. Nah, toilet ini di lantai ground. Karena keadaannya rame, akhirnya saya pergi ke lantai 1, dimana toilet itu sedang sepi, tidak ada orang sama sekali. Saya langsung menuju ke urinator pojok sebelah kiri. Beberapa saat kemudian ada orang di samping saya. Lalu orang ini menghadap ke saya menunjukkan alat vitalnya. Namun saya abaikan. Tetapi orang ini tetap menghadap ke saya memperlihatkan alat vitalnya dengan membersihkan menggunakan tisu. Karena saya anggap itu aneh, akhirnya saya membilas dan mengambil barang saya yang berada di atas urinator. Saat saya meninggalkan toilet, saya tanya kepada orang itu apakah kencingnya kurang lancar, sambil menatap urinator yang kering yang seperti tidak digunakan. Saya berniat untuk menepuk pundak dia untuk berpamitan. Namun tiba-tiba dia pun berteriak seakan-akan saya ingin melakukan pelecehan. Dan Tar dulu. Gue sebenarnya pengen berhenti dari tadi, tapi tar dulu. Ini ada yang mengganggu di kepala gue. Pertama, orang di samping lu tuh ngapain? Orang yang di samping dia berarti adalah orang. Maksudnya kan dia si Nicholas ini kan ngebikin video tentang dia yang marah-marah. Berarti temannya itu adalah yang baju putih ini. Ini kan? Dia ngapain? Ngeluarin titiknya ditaruh di sebelah kiri terus dilap-lap pakai tisu. Ngapain? Bro. Dan secara alur ceritanya gue udah kepikiran aneh. Maksud gue gini. Ini cowok-cowok kita paham lah ya. Maksudnya ketika urinoir ada 5, kalau nggak kepepet banget, gunakannya itu biasanya yang digunakan adalah yang ini kan katakanlah ada 5, digunakan itu nomor 1, nomor 3, nomor 5. Jadi kita itu menghindari sekali untuk memepetkan diri kita dengan orang yang lagi kencing, either yang di kiri atau di kanan. Kalau nggak kepepet banget nggak mungkin. Itu aja tuh udah jadi pemikiran tersendiri. Ini dia ngeluarin terus dilap-lap. Ngapain? Aneh banget dah. Ih, berarti kan dia yang aneh justru. Gimana sih? Loh. seakan-akan saya ingin melakukan pelecehan dan berkata, lo nggak tahu gue, lo nggak tahu siapa gue, lo nggak tahu backupan gue. Sini lo keluar, ayo sini keluar. Ketika saya keluar dari toilet, pacarnya itu sudah standby memvideo saya dengan menggunakan masker dengan posisi handphone yang berada di dadanya. Gue selalu kesel ngedenger orang bawa kalimat lu nggak tahu backingan gue, lu nggak tahu ini gue siapa segala macam. Gue udah kesel banget sumpah deh. Kenapa lu tiba-tiba ngebawa kalimat itu out of nowhere dari masalah yang lu lakuin? Kenapa ngebawa-bawa backingan? Itu adalah alasan kenapa orang komennya gini, spill backingannya bang, bisa aja ngarangnya dan segala macemnya. Paling nggak bisa kalau masalah backupan.
Well, kalau kita lihat di akun TikToknya isinya moge-moge sih. Jadi ya serem kalau dipikir-pikir. Cuman kita jadi bingung gitu. Yang mana yang bisa dibenarkan? Yang kiri atau yang kanan? Orang ini, si diduga korban, tetap teriak menuduh saya melakukan pelecehan seksual. Saya mengatakan lebih baik untuk pergi ke pos satpam atau ke kantor polisi. Jangan tinggal teriak-teriak doang. Namun dia menolak dan tidak mau. Akhirnya saya disuruh pulang dengan kata-kata, besok lo bakalan viral di TikTok. Ingat, sini saya Emang orangnya berarti nyari konten. Jadi kesel. Aduh, udah mah bingung. Tapi oke, kita tetap berdiri di tengah. Kita nggak tahu siapa yang benar, entah yang pertama kali ngevideoin atau mas-mas ini. Tapi dari penjelasannya kayak lebih masuk akal yang ini gitu. Dari penjelasannya itu seolah-olah si lawannya dia, si mas-mas baju putih ini, itu kayak emang lagi nyari sesuatu untuk di video. Itu gua gak tahu aja, aneh banget. Dengan ngebawa-bawa kata-kata viral, itu udah cukup aneh gitu. Saya akan membahas poin-poin penting yang berbeda dari video. Poin yang pertama, jumlah urinator yang ada di deskripsi video itu ada 3. Ya. Tapi faktanya ada 4, seperti foto ini ya. Oh ya, 4 di sini yang paling kanan itu buat anak kecil nggak sih? Iya. Yang kedua, dia mendeskripsikan di video kalau dia memukul muka saya, tapi kenyataannya muka saya tidak apa-apa. Tidak ada bekas pukulan. Padahal gue jadi penasaran sama ini deh, sama captionnya deh. Dia nulis apa aja sih? Oh ini captionnya nih, ketemu nih. Stay safe everyone, saya sebagai korban izin menyampaikan kronologi. Pada hari Minggu tanggal 30 April saya lagi berada di SMS. Malam saya ingin membuang air kecil. Ada 3 bilik urinoir, tempat buang air kecil pria. Nah ketika saya masuk ada 2 orang di toilet, kiri dan kanan, lalu yang di tengah kosong. Jadi saya langsung buang air kecil di tengah. Pada saat saya masuk, orang itu memang sudah di urinor kiri, seperti sedang buang air kecil. Ketika saya datang lalu buang air kecil, orang yang di kanan saya sudah selesai. Jadi saya hanya refleks nengok ke kanan sebentar karena orang yang di kanan saya pergi. Lalu ketika saya menghadap ke depan, saya bingung kenapa ada tangan udah ada di urinoir saya. Tangannya coba menggenggam dan memegang alat kelamin saya. Lalu saya kaget langsung mundur dan menutup celana saya. Pas saya nengok ke kiri, orang itu mukanya lagi ngelirik ke bagian alat kelamin saya. Lalu saya langsung menegur, saya tanya, "Ngapain pak?" Dengan nada santai, lalu dia nggak jawab. Ya saya langsung emosi, jadi dia langsung saya pukul mukanya karena dia diam-diam aja. Katanya nggak dipukul. Setelah saya pukul dia baru menjawab, "Maaf pak, saya tadi mau bantuin bapak keluarin karena saya pikir bapak kesusahan." Setelah itu ya saya semakin emosi, jadinya langsung saya seret keluar orang itu sambil saya maki-maki. Padahal gak diseret, dia manggil. Apa sih ini? Aneh banget dah. Terus di lorong saya jujur udah emosi dan mau mukulin pelaku, tapi karena banyak orang ngeliatin rame, saya takut terjadi salah paham, jadi saya hanya mencekik bajunya ke lehernya. Lalu pacar saya merekam dan dia bilang ke orang-orang dengan alasan yang berbeda. Dia bilang kalau tangan itu berusaha ambil barang kantong plastiknya, tapi karena dia sambil main handphone jadi gak lihat tangannya mengarah ke alat kelamin saya. Lalu saya maki-maki pelaku dan saya tanya, kesini sama keluarganya atau sendiri? Dia bilang sama keluarganya. Lalu langsung saya seret dia untuk bawa saya ke keluarga, tapi dia malah nahan dan berusaha mau pergi. Jadi pikiran saya pada saat itu hanya mau mukul pelaku. Jadi tanpa pikir panjang dan saya tidak mau ribet, saya tendang dia dan menyuruh dia pergi. Oh, captionnya gitu doang. Poin yang tidak wajar yang akan saya bahas di sini, yang pertama, akun Nicholas Tunggal ini adalah akun teman dari si diduga korban. Di sini dia itu tidak berada di lokasi, tidak melihat dan tidak mengalami kejadian ini, hanya mendengar cerita dari temannya yang belum tentu kebenarannya. Hal ini jelas pencemaran nama baik dan fitnah, bisa dijerat Undang-Undang ITE. Bagus. Poin kedua, akun kedua yang mencoba viralkan dengan nama TikTok Kani Love You, setelah diupload keesokan harinya. Tadi dulu, Kani Love You ini siapa lagi? My boyfriend was casually peeing at the mall in urinoir with 2 other guys. Pacar gue lagi kencing di mall, di urinoir sama 2 orang. Cowok gue di tengah. Ini intinya tuh ceritanya nyeritain hal yang sama, cuman dengan bahasa Inggris yang ribet ini. Udah itu aja. Gak ada beda. Sama aja ceritanya. Setelah diupload
Keesokan harinya di take down oleh TikTok. Poin ketiga, akun ketiga yang mencoba viralkan dengan nama TikTok YG Paul yang mendeskripsikan video tidak sesuai dengan fakta. Akibat yang timbulkan dari video viral ini, yang pertama, pemutusan hubungan kerja. Yang kedua, pencemaran nama baik. Yang ketiga, kerugian material dan imaterial. Demikian klarifikasi ini saya buat berdasarkan kenyataan dan kebenaran. Demi memulihkan nama baik saya dari fitnah, saya siap melanjutkan ke proses hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Semoga masyarakat Indonesia bisa menilai dengan bijak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pertanyaannya gini deh. Yang selalu gue curigai adalah ketika seseorang menolak untuk membawa dirinya ke kantor kepolisian atau ke security deh lebih gampangnya, gue selalu yakin kalau dia yang salah gitu. Jadi kan kalimat tadi mas-mas ini kan bilang kayak awalnya udah ngajakin ke security atau ke polisi sekalian, tapi si orang baju putih tadi itu nggak mau. Gue justru malah mencurigai dia. Justru di awal banget gue bingung ngapain dia ngarahin titiknya ke orang lain, ngelap-lap pakai tisu. Kenapa? Apa yang salah gitu loh. Kalau dari sudut pandangnya si mas-mas ini, kayaknya mas-mas ini pengen ngebantuin. Yang mana oke lah, terdengar cukup aneh. Oke, emang terdengar cukup aneh. Gue juga aneh banget kalau kayak gitu. Dan kok dia bisa santai banget gitu bilang kayak, kenapa mas gitu, susah keluarnya gitu. Ya, itu sekarang lu paham kiri dan kanannya. Yang kiri bilang kayak, wah gue mau dipegang, wah ini, wah itu segala macem. Temennya tiktokers, diviralin rame, temennya followersnya 400.000, amazing sekali. Terus yang satunya anak motor, teman sekali. Ini temennya, awalnya gue kira dia kan, ternyata ini temennya. Wow, anak motor, keren sekali. Terus pacarnya juga jago bahasa Inggris. Ngerame-ramein segala macam. Tapi dari kanan ngasih tahu kayak ini enggak. Sampai akhirnya ayo kita ke polisi aja untuk dibenerin semuanya. Kalau orang udah sampai di PHK gara-gara sebuah video TikTok, itu udah masalah, men. Dan masalah itu nggak bisa sembarang gitu. Kalau misalkan, ini kita bilang kalau misalkan ya, karena semuanya belum terbukti gitu. Tapi kalau misalkan PHK-nya itu terjadi karena karangan orang di TikTok untuk mencari viral, itu udah menyebalkan sekali tentu saja. Itu udah ada di level lain. Sosial media merusak hidup, men. Orang makan berita ini, perkara kayak gini nggak bisa dijadiin buat bercandaan atau konten masalahnya. Hal yang seserius ini, kalau misalkan dia emang beneran ngarang, udah rusak aja gitu. Dan apalagi dia didukung sama satu circle-nya penuh gitu. Yang ini juga dia lagi dihajar di komen-komennya tuh. Mana video terbaru orang ini guys, kasihan lo abangnya sampai di PHK versi Gilang, langsung hilang gitu. Pertanyaan gue sekarang, lu berdiri di pihak yang mana? Apakah lu tetap yang ada di tengah-tengah aja kayak gue? Maksudnya kayak kita lihat aja nih sampai berakhir di mana gitu. Akan menyenangkan untuk bisa dengar keduanya bertemu nih, terus ngomongin apapun itu menurut sisi kanan dan kirinya mereka di kantor kepolisian gitu. Siapa yang bakal menang pada akhirnya? Dan ini akan menjadi pelajaran lainnya dari berhati-hatilah di internet. Informasi-informasi apapun yang lu terima bisa jadi tidak sepenuhnya benar, bisa jadi harus lo checking ulang lagi. Dan kita harus mulai menaikkan justice for mas-mas ini. Gak tahu gue lagi namanya siapa. Intinya gitu, semoga langkah video klarifikasi ini diterima oleh masyarakat dan akun-akun media dapat up video saya sehingga nama baik saya bisa pulih. Fakta yang saya beberkan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Doakan saya agar secepatnya bisa mengambil langkah hukum yang tepat. Terima kasih banyak net people. Secara struktural kata ini kita bisa lihat kalau kayaknya dia orang baik gitu. Yang mana kembali lagi gue pakai kayaknya karena kita bingung siapa yang harus dipercaya jadinya. Mari kita tunggu kebenarannya akan terungkap. Sampai saat itu tiba, tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Tulis opini dan pendapat lo di kolom komentar di bawah. Berhati-hatilah dengan internet, tajam sekali kiri dan kanannya. Subscribe, like, komen. Nama gue Andri, sekian dan terima kasih semuanya. Selamat malam.
Ya pokoknya buat teman-teman yang ngeliat orang kayak begini, hati-hati lah ya. Ini kejadiannya di SMS kemarin. Bener-bener kemarin malam banget sebelum gue mau nonton sama teman-teman gue di BRIS. Kejadian di SMS. Lihat dulu nih, abis dibentak nih. Ngapain? Gue masih nggak demen sama cara dia ngomporin. Well, pada akhirnya sama kayak gue juga sih, ngomporin masalah gitu. Tapi gue ngeliatnya setelah video ini naik ya, gue ngeliat dia kayak apaan sih lu men gitu loh. Bentak nih, ngapain dia? Push rank. Soalnya temen gue bilang, ngelihat kalau orang ini udah gemeteran, udah bener gemeteran banget, cowok. Ya, kita tunggu aja ya. Bye bye, thank you.